Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu kembali di channel saya. Kali ini saya mau berbagi resep masih tentang perotian. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita akan masukkan bahan keringnya 300 gram tepung terigu, ini protein tinggi, 60 gram gula pasir, susu bubuk, ini 1 saset 26 gram, saya bagi 2, ragi instan 4 gram atau 1 sendok teh. Untuk bahan keringnya ini diaduk rata terlebih dahulu. Jika sudah, tambahkan 2 butir kuning telur. Selanjutnya masukkan air dingin, ini masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai tercampur merata. Ini airnya 155 gram, cuma kalau di milimeter kurang lebih 165 mili ya teman-teman. Masukkan sisa air, ini terlihat masih kering. Airnya sudah saya masukkan semua ya. Untuk airnya ini tergantung kelembapan tepung masing-masing yang teman-teman pakai ya. Ini saya memakai cakra kembar yang hijau. Ternyata ini adonannya masih agak kering ya teman-teman. Ini airnya saya tambahkan kurang lebih 10 mili ya. Jangan kebanyakan, takut kelembekan. Lalu ini diaduk kembali. Nah, ini adonannya sudah cukup berat. Ini akan saya lanjut mulai ini menggunakan mixer ya, supaya lebih cepat saja. Mixer menggunakan kecepatan terendah terlebih dahulu, kurang lebih 2 menitan ya, atau sampai setengah kalis. Nah, ini sudah setengah kalis, tapi ini masih lengket. Lalu tambahkan butter 40 gram dan seperempat sendok teh garam. Selanjutnya ini dimixer kembali hingga benar-benar kalis. Masih sama menggunakan speed 1. Jika sudah tercampur rata seperti ini, naikkan speednya menjadi speed 3. Jika di mixer adonannya sudah terlihat licin seperti ini, untuk waktunya kurang lebih 8 menit ya teman-teman. Untuk lamanya mixer itu disesuaikan dengan kekuatan mixer masing-masing. Nah, lalu beri tangan margarin. Selanjutnya ini saya rentangkan seperti ini. Nah, ini sudah bisa melebar seperti ini ya. Ini udah cukup. Selanjutnya ini dipindahkan ke alas datar. Di sini saya memakai silikon mat seperti ini ya teman-teman. Lalu pindahkan adonan. Lalu ini dibulatkan. Lalu bagi adonan. Per satu adonannya 61 gram. Nah, ini sudah selesai semua dibagi-bagi jadi 10 bagian ya teman-teman. Lalu ambil yang pertama kali, dipotong, lalu kempiskan seperti ini, lalu bulatkan, bisa dironding. Nah, seperti ini, lalu sisihkan.
Bisa juga menggunakan cara seperti ini, kempiskan lalu bulatkan adonan dengan cara tarik dari sisi satu ke sisi lainnya sampai padat ya. Sisihkan. Jadi tadi pasnya per satu adonan ada yang 60 gram, ada yang 61 gram. Nah, ini sudah selesai semua dibentuk. Lalu ini tutup dengan lap bersih dan istirahatkan kurang lebih 10-15 menit atau sampai adonannya agak lentur. Sementara menunggu adonannya agak lentur, di sini sudah ada pisang uli atau yang buat pisang goreng ya teman-teman. Ini sudah saya panggang pakai teflon menggunakan margarin karena ini sudah agak kematangan. Lalu ini akan saya belah dan dipotong-potong. Nah, ini sudah selesai dipotong-potong. Ini kita sisihkan sebentar. Balik ke adonan roti tadi setelah 10 menit. Nah, ini dia adonannya sudah sedikit lentur ya teman-teman, walau belum mengembang. Selanjutnya ini akan saya bentuk. Ini akan saya ambil yang pertama kali tadi dibulatkan, lalu pipihkan bagian pinggirnya seperti ini. Nah, untuk isiannya saya memakai selai kacang merah seperti ini. Letakkan di tengahnya dan tengahnya biarkan menebal. Lalu ambil dari sisi ke sisinya, lalu rapatkan. Jika sudah, ini akan saya letakkan di paper cup seperti ini ya. Sisihkan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh ya teman-teman, supaya permukaan rotinya halus, jangan lupa alasnya itu ditaburi sedikit tepung ya. Nah, jadinya halus dan mulus banget ya atasnya. Dan untuk yang berikutnya, saya akan bentuk roti segitiga. Lalu rapikan. Lalu ini saya beri isian pisang seperti ini. Meses coklat secukupnya, kurang lebih 1 sendok teh. Selanjutnya ambil satu sisi ke sisi lainnya, rapatkan, dan sisi berikutnya rapatkan juga seperti ini ya. Yang mau, yang suka, yang hobi, yang doyan tahu bulatnya ditungguin sama si abangnya. Cuma goben aja tahu. Nah, ini sudah. Ini harus benar-benar rapat ya teman-teman, supaya nanti saat dipanggang ini tidak bocor. Lalu ini akan saya letakkan di paper cup seperti ini ya. Saya memakai yang bentuk segitiga. Bisa juga memakai loyang yang dialasi kertas roti. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dia sudah selesai semua dibentuk. Selanjutnya ini akan saya tutup menggunakan lap bersih dan saya istirahatkan atau di propping kurang lebih 1 jam atau sampai 1,5 jam atau menyesuaikan suhu di daerah masing-masing. Jika suhunya panas, proppingnya akan lebih cepat ya teman-teman. Nah, ini dia setelah 90 menit rotinya sudah mengembang ya teman-teman. Ini akan saya panggang. Yang pertama terlebih dahulu, ini saya olesi menggunakan kuning telur. Bisa juga menggunakan susu full cream ya. Nah, ini untuk yang pertama sudah selesai. Selanjutnya ini akan saya panggang.
Dan di sini ovennya juga sudah panas. Sebelumnya sudah saya panaskan. Saya memakai api besar terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini posisinya masih api besar. Masukkan rotinya. Panggang kurang lebih 2 menit menggunakan api besar. Setelah kurang lebih 2 menit, ini rotinya sudah agak kecoklatan ya teman-teman. Lalu ini akan saya kecilkan apinya. Saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita panggang kembali kurang lebih 12 menit atau sampai matang. Jika menggunakan oven tangkring seperti saya, memanggang roti kita letakkan di rak paling tengah, dan untuk lubang atasnya ditutup ya teman-teman. Setelah 14 menit, ini dia rotinya sudah matang ya teman-teman. Ini kita keluarkan dari oven, lanjut memanggang yang kedua. Dan untuk yang kedua, ini udah saya olesi kuning telur. Selanjutnya akan saya beri topping taburan meses, dan ini juga opsional. Lanjut, ini dipanggang. Untuk yang pertama tadi, selagi masih panas, ini diolesin margarin atau butter ya. Di sini saya memakai butter. Jika sudah, ini disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia rotinya sudah matang semua ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya cobain untuk melihat gimana. Ini empuk banget. Ini akan saya tekan seperti ini. Terlihat ya, ini benar-benar empuk, lembut banget. Ini yang isi kacang merah tadi. Selamat mencoba di rumah. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.